Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai adik-adik dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian saat ini? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam kesehatan dan tentunya tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, pada kesempatan ini kakak akan menjelaskan sedikit materi tentang kepramukaan. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya, apa kepanjangan dari pramuka? Ya, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Sekali lagi ya, Praja Muda Karana. Nah, Praja Muda Karana memiliki arti atau makna jiwa muda yang selalu berkarya. Nah, adik-adik sudah tahu ya kepanjangan dari pramuka dan makna dari Praja Muda Karana. Nah, baiklah, kakak sekarang akan menjelaskan materi tentang kepramukaan. Tapi sebelumnya, adik-adik like dan subscribe dulu ya. Dan jangan kemana-mana, tonton kakak di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah adik-adik sekalian yang kakak banggakan, mari kita lanjutkan video materi tentang kepramukaan. Pada bagian awal atau pada bagian 1, tentang materi kepramukaan, kakak sudah sedikit menjelaskan kepanjangan dari pramuka dan makna dari Praja Muda Karana. Nah, kita lanjutkan ya materi pada video yang kedua ini. Nah, adik-adik sekalian yang kakak cintai, pramuka memiliki moto yaitu Satya Kudarmakan dan Dharma Kubaktikan. Nah, kakak akan bertanya, apa lambang dari pramuka? Ada yang sudah tahu? Silahkan menyebutkan lambang dari pramuka tersebut. Nah, inilah lambang dari pramuka. Di sini ada sebuah pohon buah yang bertunas. Coba adik-adik tebak, buah apakah ini? Nah, inilah buah yang dijadikan sebagai lambang dari kepramukaan, yaitu tunas kelapa. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa tunas kelapa? Nah, yang pertama adalah, mengapa diambil tunas kelapa? Dikarenakan ternyata kelapa dapat tumbuh di mana saja. Nah, ini sangat luar biasa ya. Nah, coba adik-adik sekalian perhatikan, di daerah manakah ini? Dan jenis pohon apakah yang tumbuh di sana? Ya, betul sekali. Ini adalah pohon kelapa yang tumbuh di daerah pantai. Nah, kalau adik-adik sekalian pergi ke pantai, akan terlihat pohon-pohon kelapa yang tumbuh di sana. Nah, kelapa dapat tumbuh di daerah pantai, termasuk di daerah dataran tinggi seperti gambar ini, yaitu di daerah pegunungan, ternyata kelapa dapat tumbuh juga. Nah, termasuk di daerah dataran rendah, ternyata kelapa mampu tumbuh dengan subur. Nah, apa maknanya? Kelapa dapat tumbuh di mana-mana. Maknanya adalah bahwa setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun ia berada dalam keadaan apapun. Nah, jadi ketika adik-adik sekalian menjadi anggota pramuka, maka kita harus berusaha bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Nah, tentu adik-adik pernah melihat ya dan pernah mendengar sebuah semboyan yang bunyinya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mana kita berada, di mana kita tinggal, maka adat istiadat dan kebiasaan yang baik dapat kita jaga dan dapat kita lestarikan. Nah, kelanjutannya adalah, mengapa dipilih tunas kelapa? Jawaban yang kedua adalah bahwa kelapa adalah pohon
yang dari bagian atas sampai ke bawahnya, yaitu dari bagian daun sampai bagian akarnya, dapat dimanfaatkan. Nah, dalam artian pohon kelapa adalah pohon serbaguna. Nah, tentu adik-adik penasaran ya, pohon kelapa ini dapat dimanfaatkan untuk apa saja? Nah, ini adalah bagian daun dari pohon kelapa tersebut. Kira-kira dapat dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini adalah pemanfaatan dari daun pohon kelapa. Silakan adik-adik perhatikan. Di sini adalah anyaman topi, kemudian bisa dijadikan tempat makanan, termasuk dijadikan hiasan untuk pesta pernikahan atau pesta-pesta yang lainnya. Bagi sebagian masyarakat ditandai dengan hiasan ini yang disebut dengan janur kuning. Nah, dapat pula dijadikan sebagai bungkus makanan, yaitu ketupat yang biasa kita nikmati di Hari Raya Idul Fitri, dan dimanfaatkan untuk yang lain-lainnya. Nah, ini juga masih dalam bagian dari daun kelapa tersebut. Adik-adik silakan perhatikan bagian yang kuning ini. Nah, bagian yang kuning ini agak keputihan sedikit ya. Ini adalah bagian yang dapat dimanfaatkan untuk, ya, ini sering adik-adik lihat, yaitu sapu lidi sebagai alat kebersihan. Oke, kita lanjutkan ya. Pada bagian buah, nah ini kakak sendiri sering meminumnya, yaitu buah kelapa. Nah, kelapa ini masih muda, sehingga airnya dapat kita minum, dan banyak manfaatnya untuk tubuh kita yang kekurangan cairan atau dehidrasi, dapat memanfaatkan air dari pohon kelapa ini. Nah, kalau tadi adalah buah kelapa yang masih muda, nah ini adalah bagian buah kelapa yang sudah tua, di mana tempurung kelapanya sudah keras dan buahnya juga sudah tebal. Nah, apa kira-kira manfaatnya? Nah, dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan. Contohnya di sini adalah untuk bahan olahan sayur kuah ya, santan yang dapat kita manfaatkan. Nah, selain itu santannya juga dapat diolah menjadi minyak kelapa. Nah, dapat disaksikan ketika pengolahan minyak kelapa dimasak sampai panas, akan terpisah bagian minyaknya ini. Nah, ini yang disebut dengan minyak kelapa. Nah, dari bagian ini, ampasnya ternyata dapat pula dijadikan sebagai makanan yang lezat. Nah, ini akan terasa manis ya. Silakan adik-adik kalau penasaran cari tahu, searching di YouTube atau di mana tentang cara pengolahan minyak dan makanan yang dapat dimakan dari hasil pengolahan minyak kelapa tersebut. Nah, ini ya. Baiklah adik sekalian, nah ketika buah kelapa diambil, tersisalah tempurung kelapa yang agak keras ini, ternyata bisa pula dimanfaatkan. Kira-kira menurut adik-adik sekalian, untuk apakah tempurung kelapa ini? Kakak tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, kakak jawab langsung. Nah, ternyata bisa dijadikan untuk alat untuk minum, cangkir. Ya, bisa dijadikan alat untuk minum. Nah, dapat pula dijadikan untuk alat permainan. Biasanya digunakan untuk ketika acara Hari Kemerdekaan negara kita ya, yaitu 17 Agustus. Nah, dapat pula dijadikan hiasan yang cantik sekali. Nah, silakan adik-adik coba ya. Nah, ini membutuhkan keahlian yang luar biasa dan ketelitian. Nah, silakan adik-adik yang mau mencoba, boleh silakan. Selanjutnya, kalau tadi tempurung buah, nah ternyata ada kulitnya yang disebut dengan sabut kelapa. Itu pun masih bisa kita manfaatkan untuk, nah kira-kira benda apakah ini? Ini adalah benda yang sering kita lihat di depan pintu rumah kita. Nah, silakan jawab. Apa coba? Oke.
Selanjutnya, dapat pula dijadikan sebagai media tanam. Nah, mungkin sebagian orang menggunakan pot, ada juga yang memanfaatkan sabut kelapa ini sebagai media tanam. Selanjutnya, ternyata sabut kelapa juga sebagai bahan dasar untuk kerajinan. Nah, bagian yang tak kalah penting adalah pohon kelapa atau batangnya. Ternyata dapat pula dimanfaatkan. Coba tebak untuk apa saja? Ya, ini dijadikan sebagai alat perkakas atau mebel. Nah, di sini ada kursi ya. Kursi dijadikan kursi. Meja juga bisa. Atau sebagai papan untuk perumahan. Nah, itu adik-adik ya, manfaat dari batang pohon kelapa. Nah, adik-adik sekalian, sampailah kita pada bagian yang paling bawah dari pohon kelapa. Coba adik-adik tebak bagian apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah akar pohon kelapa. Kira-kira apa saja ya manfaatnya buat kita? Nah, ini adalah akar pohon kelapa yang sudah dipisahkan dari batangnya. Gunanya apa ya? Nah, ternyata akar ini dapat digunakan untuk bahan bakar untuk membuat api, agar membantu proses pembakaran kayu-kayu yang lebih besar. Selanjutnya, coba adik-adik perhatikan, ini kira-kira apa benda ini? Ya, betul sekali, ini adalah akar pohon kelapa yang sudah dibersihkan, kemudian dimasak, dicampur dengan air. Nah, rebusan air dari hasil direbusnya akar pohon kelapa ini ternyata dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional yang konon katanya dapat menyembuhkan beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, adik-adik sekalian, kakak sudah menjelaskan ya manfaat dari daun, batang, buah, dan akhirnya akar dari pohon kelapa ini. Nah, adik-adik sekalian, apa makna dari semuanya itu? Nah, lambang pramuka diambil dari pohon kelapa yang dapat digunakan dari ujung daun hingga akarnya. Lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap anggota pramuka adalah manusia yang berguna dan dapat membaktikan diri untuk kepentingan tanah air, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini khususnya, dan kepada seluruh umat manusia pada umumnya. Baiklah adik-adik sekalian, itu materi singkat tentang kepramukaan hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi semua. Tetap semangat dan mari kita galakan kembali kegiatan kepramukaan. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.